Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah kembali bersama kami Ngaji ID dalam acara Sahur Talk, menemani sahabat Ngaji ID semua dalam rangka menemani sahabat Ngaji ID sahur ya di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah kembali bersama saya Kang Abdul ditemani sahabat-sahabat saya semua. Ada Kang Yuda, Kang Majid, Kang Dedi dan Kang Mugi. Bagaimana sahabat Ngaji ID semua? Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Puasa lancar semua ya? Puasa aman ya? Alhamdulillah. Semua pasti punya medsos dong, media sosial punya dong. Siapa di sini yang nggak punya medsos? Ada nggak? Biar ada yang follow ya kan. Nah. AMJ Channel. Udah berapa subscribernya? Alhamdulillah masih bawah. Jalan terus. Jalan terus. Di sini ada Ini apa nih? Yuda. Official. Muncul aja sih. Ya. Yuda medianya official. Ya. Ada Dedi Wah. Dedi Wai. Mau YouTube, TikTok atau IG sama. Kang Mugi apa Kang Mugi? Mugi Al-Fatih. Mugi Al-Fatih. Masya Allah. Nah itu ya beberapa akun medsos kami semua. Nah berbicara tentang medsos kita akan bahas sharing-sharing bagaimana sih cara memanfaatkan medsos kita terutama di bulan suci Ramadan ini. Oke, nah saya akan mulai langsung aja ya teman-teman ke Kang Dedi. Bagaimana Kang Dedi memanfaatkan medsosnya ya agar benar-benar bisa bernilai ibadah, benar-benar bisa maksimal dalam memanfaatkan media sosialnya Kang Dedi. Silahkan Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang medsos, ya tentu di generasi sekarang, ya generasi sekumpulan antara generasi X, Y, Z, ya itu hampir semuanya punya medsos. Ya orang tua, ya anak muda, anak-anak yang remaja sekarang punya medsos dan mereka bermacam-macam. Dan uniknya di Indonesia itu media sosial itu sangat beragam gitu. Ada yang isinya kajian semua, ada yang isinya joget-joget semua ya kan, ada yang isinya lucu-lucu semua, itu ada semua. Berbeda dengan di luar negeri gitu, kayak di Cina itu kan ada batasannya. Pemerintah membatasi media-media sosial konten-kontennya, misalkan tentang pendidikan saja ya, atau di Amerika mungkin kalau kajian-kajian nggak ada gitu ya kan. Di Eropa sangat minim sekali ya, mereka rata-rata ya untuk bisnis branding ya kan, untuk foya-foya dan sebagainya. Tapi di Indonesia sangat beragam sekali. Nah kalau saya sendiri memanfaatkan media sosial itu adalah sebenarnya untuk saat ini potensi untuk dijadikan senjata kita ya bagi para pengemban dakwah, terutama konten-konten kreator Islam yang pengen menyebarkan dakwahnya. Jadi media sosial itu dimanfaatkan untuk menyebarkan hal-hal yang baik ya. Gak peduli apakah nanti orang itu akan bilang ini sok suci, ini ibadah diumbar-umbar, ini apa harusnya ibadah itu kita dengan Allah saja, gak peduli. Karena orang lain ketika ada kemaksiatan mereka juga di media sosial ya. Ketika orang menyebarkan kemaksiatan di media sosial mereka terang-terangan, masa sih orang melakukan kebaikan gak boleh terang-terangan gitu. Kayak misalkan sedekah atau motivasi atau baca Quran ya kan, itu justru kita juga harus terang-terangan di media sosial ya. Perkara nanti ikhlas atau tidaknya ya, ikhlas itu ya munculnya itu nanti seiring dengan amal perbuatan ya. Kebanyakan orang tuh amal perbuatan awal-awal terpaksa,
awal-awal dikarenakan bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena barokahnya ibadah, barokahnya misalkan orang nih sholat nih, awalnya dipaksa, ya anak-anak itu dipaksa. Kita juga mungkin dulu pas lagi kecil kan dipaksa. Tapi barokahnya kita sholat ada wudhunya, ada baca Qur'annya ya kan, baca bismillah, doa, iftitah, ada sholawatnya, barokahnya itu semua kita lama-lama jadi ikhlas. Ya, jadi di media sosial apakah kita menampakkan kebaikan? Iya, harus menampakkan kebaikan. Untuk apa? Memotivasi orang lain berbuat baik. Ya, di saat orang lain pada posting-posting kemaksiatan, pacaran, kemudian mereka buka-buka aurat, joget-joget, kita penuhi media sosial dengan nilai-nilai dakwah Islam. Ya, sehingga remaja-remaja atau orang-orang yang punya akun akan terpengaruhi dengan dakwah kita. Minimal mereka melihat kita kemudian akan kerasa gitu, oh ya saya juga pengen kayak gitu. Ya, entah kapan akan muncul keinginan itu. Ya itu saya. Menarik apa yang disampaikan oleh Kang Deddy, sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat ngaji ID semua untuk bisa memaksimalkan ya konten-kontennya. Nggak usah malu, nggak usah terlalu mikirin apa kata orang lain. Selama kita yakin ini adalah hal yang positif, tidak melanggar syariat Allah, ya udah gaskeun ya zaman sekarang mah. Tapi ya tentu saja banyak tantangan ya Kang. Tantangan, halangan dan juga yang bisa men-challenge kita semua dalam dunia permedsosan ya. Khawatir juga nanti terkena undang-undang IT atau terkena menyebarkan hoaks misalnya ya kan. Nah, dalam pengalaman Kang Mugi ya, pengalamannya nih bagaimana Kang Mugi dalam aktif di dunia medsos, kemudian agar juga tidak terpengaruh dengan konten-konten yang hoax, tidak juga melanggar aturan undang-undang gitu ya. Dari segi pengalaman Kang Mugi gimana? Mungkin bisa diceritain ke sahabat ngaji ID semua. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengalaman ya di media sosial itu kebenaran nih beberapa kali itu saya ke-ban, baik YouTube, TikTok dan beberapa sosial media saya. Sampai-sampai YouTube saya aja sekarang hanya 16 subscriber. Semoga sebelumnya Tadinya mungkin ya lumayan lah ya, enggak lumayan lah ya. Jadi karena TikTok juga sama, Facebook juga sama. Kebanyakan itu di-ban karena dulu sempat di-ban karena saya itu sering memposting sesuatu yang mungkin kontra dengan rezim. Maka langsung memang tadinya peringatan, tapi setelah saya mau buka sistem Anda sudah diblokir selama 1 tahun atau berapa bulan gitu. Nah, maka saya nggak mau buka lagi, saya buat lagi. Dan sekarang pun saya mempunyai 3 akun YouTube pun saya memang tidak dipergunakan, maksudnya nggak dipergunakan secara intensif ya. Yang intensif tadi yang cuma 16 subscriber, jadi sekarang kalau nggak salah itu 18 video. Itu memang kegiatan di kantor atau di sekolah. Nah, untuk memanfaatkannya tadi memang harus bijak ya. Dalam arti bijak itu seperti apa? Harus tahu bagaimana memanfaatkan di era modern sekarang. Karena tadi benar yang disampaikan oleh Kang Deddy, memang sekarang yang joget-joget yang hampir ratingnya ribuan, bahkan ratusan, bahkan kalau di kita mungkin jutaan ya yang nonton ya. Bahkan yang dakwah-dakwah seperti ini itu mungkin mentok mungkin 100 atau mungkin 200, itu pun alhamdulillah gitu kan. Nah, ini yang menjadi bukan menjadi PR tapi menjadi semangat untuk kami atau ngaji edi ini untuk selalu istiqomah untuk di jalan dakwah. Karena memang berat untuk berkarya atau mungkin berkreasi di zaman sekarang ini. Saya juga beberapa kali ketika saya berdiskusi dengan anak-anak Gen Z ya bahasanya, saya bilang kamu coba buat jangan nyanyi-nyanyi deh atau jangan joget-joget. Laki-laki aja joget itu loh. Bahkan pernah nih, ini ada beberapa siswa-siswi di Jakarta lah, saya tuh lihat mereka TikTokan juga itu loh. Sampai saya tegur, kamu dari sekolah mana? Terus emang
Mas siapa? Apa urusannya dengan saya kan? Mas ya urusan Mas, kalau bahasa sekarang itu nafsi-nafsi lah. Atau mungkin kalau bahasa lainnya kullu nafsi memangkas barohina, manusia itu yang memiliki tanggung jawab dan memiliki memiliki halnya masing-masing gitu loh. Nah, hal itu yang membuat saya tuh kok seperti ini, atau mungkin tadi bahwa ya jangan sok suci, jangan sok alim, jangan sok iman sebagainya. Ya memang memang sekarang itu seperti itu gitu loh. Nah, bagaimana cara kita menindaklanjuti ataupun mungkin menyikapinya dengan cara ya kalau saya sendiri sih saya jawab tapi dengan cara rasional. Dengan cara mereka bisa berpikir bahwasanya oh iya bener ya apa yang kata om itu. Kalau di luar mungkin saya dikata masih om atau mungkin mas-mas ya. Kalau di sekolahan kan beda bapak ya karena walaupun masih muda. Tapi kalau di luar itu yang sudah tahu oh itu bukan mas-mas biasa sebagainya. Oh, emang saya mas-mas jadi-jadian kalau bukan mas-mas biasa gitu kan. Jadi karena Jakarta tahu saya juga ngajar rohis di salah satu sekolah negeri di Jakarta dan baru kemarin saya mengundurkan diri. Jadi banyak yang pemahaman anak-anak muda sekarang itu kalau nggak vulgar nggak tren atau nggak naik atau mungkin viewersnya sedikit atau nggak naik dalam arti gitu loh. Jadi nyari yang joget-jogetan atau mungkin yang beraurat atau mungkin yang mereka itu jalan-jalan berpacaran sebagainya. Apalagi sekarang nih dengan adanya media sosial di bulan suci Ramadan ini, mereka justru yang saya kebanyakan ya saya lihat beberapa medsos itu mereka itu jalan bareng sama teman-teman yang katanya ngabuburit padahal mereka itu jalan-jalan tak mungkin kemana dan bukan muhrimnya atau belum waktunya mereka itu seperti itu gitu kan. Nah saya aja terkadang kayak tadi nih contohnya tadi itu saya habis bukan ngabuburit nyari takjil sama istri. Saya walaupun saya nggak berpikiran seuzon gitu kan. Tapi iya, enggak maksudnya ini saya bercerita bahwasanya saya walaupun sama istri tapi karena wajah saya masih muda, dikira saya masih unyu-unyu. Masih unyu-unyu gitu kan. Masih unyu jadi bukannya seuzon tapi saya selalu seuzon tuh mudah-mudahan saya dikira suami istri, ngomong suami istri gitu kan. Padahal dari dulu aja hawanya itu saya iya atau mungkin tukang ojek nih nganterin sama majikannya gitu kan. Atau apa ya itu banyak hal yang memang saya perlu iya banyak yang perlu pikirkan bahwasanya memang untuk memanfaatkan medsos ataupun mungkin dan sebagainya itu harus pakai taktik yang baik gitu loh, yang benar gitu. Apalagi di sekarang itu. Begitu Kang Siapa? Kang Ya, baik. Terima kasih ya Kang Mugi atas pengalamannya. Tapi kalau dari dengerin pengalamannya Kang Mugi nampaknya banyak justru negatifnya ya. Banyak negatifnya melihat fakta sekarang yang memang seperti itu, benar. Banyak digunakan justru dengan hal-hal yang negatif bahkan melanggar syariat Islam. Kalau begitu mungkin Kang Majid bisa punya catatan kritisnya, misalnya ya udah nggak usah pakai medsos aja sekalian ya kan, biar terhindar dari dosa-dosa zina mata misalnya, atau mungkin punya hal lain yang ingin disampaikan Kang Majid, silahkan. Itu bisa sedikit. Ya baik mengenai medsos itu kan memang medsos ya awam kan ini orang Indonesia biasa. Oh iya media sosial ya medsos ya enggak media sosial ya di mana itu memang sangat luar biasa sekali ya. Di zaman Ana dulu SMP pun udah namanya live connector. Ya sebelum adanya Facebook masa tuh nggak tahu ya kan? Ya sepupu. Enggak ini kurang update. Nah, dan pas masuk Facebook itu karena dulu banyak yang jadi nyebutin itu ya. Nah, ya jadi Ana akunnya dibuatin sampai sekarang aja itu. Teman Ana tahu password Ana itu iya.
akun Ana tahu. Sampai sekarang nggak pernah Ana ubah Facebook itu. Dan Ana juga memiliki fanpage yang Mungkin bisa disebut namanya, bisa diucapkan. Abdul Majid Al-Batawi. Ya sih. Yang buatin Jangan. jangan. Terima kasih. Oh, terima kasih kepada sahabatku. Namanya Ewa, ya. Ewa itu panggilannya Muhammad Ridwan aslinya. SMP bareng, SD bareng, MI bareng, SMK bareng. Tapi pas di kuliah aja. Dia kuliahnya di mana ya? Lupa, Ana di Jakarta. Ya, Tanjung Priuk, PTDI. Yang di mana itu memang kalau misalkan kita ngomong masalah taktik, itu jangan ngomong taktik doang gitu. Contohnya seperti apa kayak gitu. Jadi memang jujur aja ya, kita memang sebagai apalagi di bulan Ramadan ini kan, kalau kita ngelihat kontesnya itu media sosial itu pasti kan apa sih dulu yang pertama kali kita punya kan pasti ya, jujur ya pasti kan karena untuk chattingan lawan jenis ya yang tanda kutip kan seneng tuh misalkan namanya Nur apa kayak gitu kan dulu mindsetnya gitu ya, kita memiliki medsos buat apa sih ya kan kalau sekarang kan kita notabene kan guru, medsos itu kan sangat penting di WA ya kan, di YouTube dan sebagainya untuk komunikasi. Kalau dulu kan memang ajang untuk kayak ini loh mengumbar-umbar foto gitu kan, bukan selfie lagi. Dulu mah lebih kayak nih saya ada di sini. Nah, kok makin kesini setelah evaluasi diri Anda sendiri kok aduh ini nggak bagus nih kayak gini, masa semua orang harus tahu kehidupan saya sih. Pas Ana tahu ada larangan antara Iwan dan Ahwat itu foto satu frame, Ana kunci semua. Apanya, Pak? Fotonya Ana kunci semua. Makanya kalian tuh nggak bakal bisa ngelihat zaman Ana dulu. Oh iya, kota yang tadi jangan dibuka ya, jangan. Kenapa? Karena waduh, bahaya nih, nanti bahaya. Status yang dulu iya kan kalau status kan kayak aduh lapar nih, ayo kita tajul bareng-bareng, kok kayaknya nggak bermanfaat banget ya status kayak gitu. Nah jadi taktiknya seperti itu. Nah tapi kalau di zaman sekarang ini Gen Z dan sebagainya itu sangat luar biasa sekali, itu apa ya, lebih dari kita dulu. Apalagi ya enggak, bukan nyerang Gen Z-nya. Kan sekarang kan yang lagi viral, yang lagi naik kan memang angkatan dia sekarang. Milenial itu ya udah tergeser. Kenapa ke Gen Z? Ya karena memang Gen Z itu memang mengutarakan kesedihannya, mengutarakan kesenangannya, mengutarakan dia ada atau enggaknya, peduli atau enggak itu di situ di medsos gitu. Seolah-olah tuh kayak berteman kayak gini mereka megang HP masing-masing. Gitu, dia jadi deket tapi perasaannya jauh. Kalau dulu jauh tapi deket walaupun ada medsos, tapi masuk ke sekarang kan udah menjamur, udah banyak yang itulah ya, kejadian-kejadian juga. Nah jadi taktiknya itu bagaimana cara menyikapi diri sendiri itu adalah kita merubah dari pemikiran dia dulu. Karena susah juga kalau misalkan kita langsung kayak gitu, siapa lu kayak gitu kan bahasanya, ya itu pasti. Apalagi zaman sekarang ini yang kayak gitu tuh udah rumlah kan ya. Kita udah susah kan ya masuk ke situ. Disuruh ngaji aja susah. Tapi bener tadi kata siapa Kang Mudi itu ya, Kang. Jadi juga yang di mana itu kalau akun-akun kayak gosip ya kan, akun-akun olahraga masih mending ya kan. Akun-akun apa lagi tuh yang kayak lucu-lucuan apa namanya tuh? Komedi-komedi kayak gitu kan. Lawak-lawak, apalagi prank-prankan, mukbang, banyak banget, ya kan? Tapi kalau misalnya dakwah kayak gini, aduh, saking itu ya. Ya coba kita buat akun untuk dakwah gitu kan. Apakah ada yang salah di kita atau apakah mereka yang nggak match ya bahasanya, nggak match sama kita tuh gimana? Ya, tanda tanya besar berarti.
Apakah MC-nya kurang gimana? Apakah kita gimana? Apakah memang kita harus buat konten itu sesuai dengan kemauan mereka? Tapi kan nggak bisa juga dong. Nah, kita kan dakwah harus tetap. Kalau mereka kan pengennya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ya kan? Yang Kalau Anda unyu-unyu ya. bukan. Unyu-unyu bagi sederhana, ya nggak apa-apa. Iya, jadi kayak gitu. Kita ngomong taktik tapi harus memberi contohnya kayak gitu. Nggak apa-apa jadi curhat. Terima kasih Kang Majid ya. Benar-benar cukup kritis juga catatannya. Mungkin bisa diambil lah ya pelajaran apa yang bisa disampaikan dari Kang Majid tadi. Kang Yuda, ada yang mau disampaikan mungkin hal-hal yang berkaitan medsos ya. Bagaimana memanfaatkan medsos dengan maksimal, terutama wabil khusus di bulan Ramadan ini. Atau mungkin ada yang ingin sampaikan yang lain, silahkan. Ya, medsos ini kalau ibarat kata itu kayak ini, kayak api. Api itu bisa menghangatkan juga bisa membakar. Yes. Jadi api itu kalau kecil, kalau bisa kita kontrol itu bisa menghangatkan di kala dingin. Tetapi kalau api itu tidak kita bisa kontrol, maka itu akan bisa membakar. Medsos juga ada orang bilang medsos itu ibarat pisau. Pisau itu bisa menusuk, bisa juga memotong. Bisa menggores, bisa juga mencacah. Jadi ini ada dua sisi yang bisa kita lihat ya. Kemajuan teknologi itu bukan sesuatu yang harus kita jauhi, bukan sesuatu yang harus kita tolak. Mau tidak mau ini sudah nampak di depan mata, sehingga bagaimana kita ya selaku orang-orang yang punya dorongan untuk saling menjaga terhadap saudara-saudara muslim yang lain, tentu ini harus ada kepedulian. Kalau kita tidak peduli, ya berarti tidak akan ada yang namanya dakwah di media sosial. Semua dakwah, semua konten yang edukatif lah ya di media sosial itu seharusnya berangkat dari kepedulian. Karena kalau misalnya kita lihat fenomena hari ini kan lebih kepada hedonism misalnya ya. Lebih kepada orang-orang yang senang terhadap hura-hura ya, hura-hura semata, kesenangan semata, entertain tok gitu ya. Sehingga konten-konten edukatif ini seharusnya diperbanyak lagi. Kenapa misalnya di Indonesia konten edukatif itu sedikit viewersnya? Karena boleh jadi banyak orang yang tidak survive, baru bikin 10 konten sepi ya udah deh gitu ya. Udah putus asa gitu. Karena memang kebanyakan seperti itu. Yang survive itu malah yang konten-konten yang kurang edukatif, yang joget misalnya, yang mengumbar aurat. Nah, itu mereka semangat tuh. Tetapi konten-konten edukatif itu banyaknya orang-orang itu sering kali ya pada saat melihat viewersnya kecil gitu ya, akhirnya mereka berhenti. Padahal ini adalah peluang ya sebenarnya. Kalau semua orang berpikiran yang sama, orang punya kepedulian yang sama terhadap media sosial, maka dia itu harusnya peduli terhadap orang-orang yang sekarang tuh terhanyut di media sosial itu dalam perkara-perkara yang negatif, sehingga pada saat semakin kita perbanyak nilai-nilai edukatif di sana, maka nanti juga opini itu akan terbangun dengan sendirinya. Sebagaimana opini-opini dulu misalnya di awal-awal kemunculan TikTok. Orang-orang tuh pasti mengejudge TikTok itu jelek lah gitu ya. Haram dan sebagainya. Ternyata kan seiring berjalannya waktu gitu, dakwah bisa masuk di sana. Bahkan sekarang banyak orang yang jadi jutawan, miliarder gitu dari TikTok. Jadi bagaimana caranya kita beradaptasi mempergunakan media sosial ini. Cuman ada satu pertanyaan nanti mungkin bisa dijawab ya sama Kang Deddy. Tadi kalau misalnya Kang Deddy bilang itu nggak apa-apa kita terang-terangan di media sosial untuk melakukan hal-hal yang baik, karena hal-hal yang jelek juga terang-terangan kan gitu ya. Nah misalnya kalau misalnya hal-hal yang baik ini kita share di media sosial, nah kira-kira ini itu masuknya ke ria nggak sih? Misalnya ya, ada
Karena kan ada satu sisi mungkin kita itu ingin orang lain itu tahu bahwa ada loh orang baik itu atau misalnya kita ingin mencontohkan atau kita ingin berbuat yang baik lah ya. Nah, terus ini di-share ke yang lain misalnya. Entah itu baca Quran lah tadi atau entah itu lagi sholat misalnya. Lagi sholat atau apapun lah. Sholawatan dan sebagainya gitu ya. Jadi imam gitu ya. Nah, ini itu gimana caranya? Karena banyak orang itu nggak melakukan itu karena mereka takut riya. Akhirnya mereka memilih ya udah deh nggak usah diposting gitu. Karena dia takut riya kan dia takut riya. Aduh kalau saya ngeposting saya takut riya nih. Akhirnya banyak yang nggak post gitu sih. Nah kira-kira itu gimana tuh menghadapi itu? Langsung aja gaskeun Kang Dedi. Hah? Iya. Ya, jadi permasalahan riya atau tidak itu kembali ke niatnya masing-masing. Ya, makanya sebelum kita post apapun di media sosial, apalagi kita niatnya adalah dakwah, ya maka niat pertama adalah tentunya lillahi ta'ala dulu. Ya, perkara nanti judge dari orang, ya apa penghakiman dari orang apakah ini riya atau tidak, itu nggak ada urusannya selama niat kita sudah lillahi ta'ala. Nah, sekarang tuh banyak tuh lagi ngetren juga ke Mekah jalan kaki ya kan, makanya ada yang ngikutin gitu ya. Banyak yang menghujat ya kan, ini cari gift lah inilah itu dan sebagainya, dibikin parodi macam-macam. Selama niat mereka ibadah kemudian lurus, nggak cari gift atau nggak ini ya, itu sah-sah saja mereka. Justru ini bisa menjadi motivasi buat mereka yang kuat fisiknya, nggak punya bekal banyak. Oh ternyata bisa loh jalan kaki ke sana. Walaupun dihujat macam-macam tuh tetap jalan aja. Ya, sekarang sudah ada yang sampai ya setengah jalan. Ya dulu udah pernah ada yang sampai jalan kaki memang benar-benar sampai sana. Artinya apa? Niat itu tadi sebagaimana Kang Majid katakan. Jadi antara kita dengan Allah saja. Ketika kita posting sesuatu ibadah, niatkan karena Allah Ta'ala ya. Banyak yang menghujat ini di bidang riya. Jadi kan sekarang juga taraweh tuh ada tuh. Taraweh live TikTok, ada yang ngasih topi. Jadi pas lagi ini ada topinya perkumis. Itu ya kalau bagi orang yang lihat itu mungkin ini orang jadi imam taraweh apa cari gift gitu. Selama dia itu niatnya lillahi ta'ala, post di TikTok nggak masalah, daripada media sosial itu isinya orang-orang maksiat semua. Maka diisilah dengan nilai-nilai dakwah. Antara kita dan Allah saja niat, ya orang lain nggak perlu tahu. Mungkin itu. Alhamdulillah itu dia sudah terjawab. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari Kang Yuda. Dan alhamdulillah kita telah usai di episode kali ini. Terima kasih teman-teman Ngaji ID semua dan sahabat Ngaji ID juga. Silahkan jika ada pertanyaan yang masih belum clear ya, silahkan ditanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.